Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Lisa Adelian dengan NIM A1KIS11939. Adapun pembahasan video kali ini, saya akan membahas tentang pendekatan integratif. Langsung saja, pembahasan pertama adalah pengertian pendekatan integratif. Pendekatan integratif terpadu dan integratif atau terpadu adalah rancangan kebijaksanaan pengajaran bahasa dengan menyajikan bahan-bahan pelajaran secara terpadu, yaitu menyatukan, menghubungkan, atau mengaitkan bahan pelajaran sehingga tidak ada yang berdiri sendiri atau terpisah-pisah. Pendekatan terpadu terdiri dari dua macam. Yang pertama, integratif internal dan integratif eksternal. Integratif internal yaitu keterkaitan yang terjadi antar bahan pelajaran itu sendiri. Misalnya, pada waktu pembelajaran bahasa dengan fokus menulis, kita bisa mengaitkan dengan membaca dan mendengarkan juga. Integratif eksternal yaitu keterkaitan antar bidang studi yang satu dengan bidang studi yang lain. Misalnya, bidang studi bahasa dengan sains dengan tema lingkungan. Maka kita bisa meminta siswa membuat karangan atau puisi tentang banjir untuk pelajaran bahasanya. Untuk pelajaran sainsnya, kita bisa menghubungkan dengan reboisasi atau bisa juga pencemaran sungai. Pendekatan pembelajaran terpadu menurut Aminuddin merupakan perencana dan proses pembelajaran yang ditunjukkan untuk mengutai tema, topik, pembahasan, dan pengalaman belajar secara terpadu. Pembelajaran terpadu itu sebagai wawasan dan bentuk kegiatan berpikir ketika guru merencanakan kegiatan belajar mengajar dengan berlandaskan tumpuh pada prinsip-prinsip. Prinsip pertama, humanisme. Manusia secara fitrah memiliki bekal yang sama dalam upaya memahami sesuatu. Implikasi wawasan tersebut dalam kegiatan pendidikan. Yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber informasi, dan yang kedua, siswa atau murid disikapi sebagai subjek belajar yang kreatif, mampu menemukan pemahaman sendiri. Dan yang ketiga, dalam proses belajar mengajar, guru lebih banyak bertindak sebagai model, teman, pendamping, pemotivasi, penyedia bahan pelajaran. Aktor juga bertindak sebagai pelajar. Prinsip yang kedua, progresivisme. Perilaku manusia dilandasi motif dan minat tertentu. Implikasi wawasan tersebut dalam kegiatan pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, isi pembelajaran harus memiliki kegunaan bagi pelajaran secara aktual. Dan yang kedua, dalam kegiatan belajarnya, siswa atau murid harus menyadari manfaat penguasaan isi pembelajaran itu bagi kehidupannya. Dan yang ketiga, isi pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan, pengalaman, dan pengetahuan pembelajaran. Prinsip yang ketiga, rekonstruksionisme. Manusia selain memiliki kesamaan
juga memiliki kekasan implikasi wawasan tersebut dalam kegiatan pendidik. Terbagi menjadi 3, layanan pembelajaran selain bersifat klasikal juga bersifat individual. Dan yang kedua, pembelajaran selain ada yang menguasai isi pembelajaran secara cepat, juga ada yang menguasai isi secara lambat. Yang ketiga, pembelajaran perlu disikapi sebagai subjek yang unik baik itu menyangkut proses merasa, berpikir, dan karakteristik individualnya, teman bermain, maupun lingkungan kehidupan sosial masyarakatnya. Ciri-ciri pendekatan integratif. Ciri-ciri pendekatan integratif menurut Zutdi itu antara lain ada 5. Yang pertama, berpusat pada siswa, dan yang kedua, memberikan pengalaman langsung pada anak, dan yang ketiga, pemisahan antar bidang studi tidak begitu jelas, dan yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam proses pembelajaran. Yang kelima, bersifat luas, dan yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep pembelajaran terpadu. Konsep pembelajaran terpadu diyakini sebagai suatu pendekatan yang berorientasi pada praktek pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran anak. Pendekatan ini berangkat dari suatu paham bahwa pembelajaran merupakan suatu konsep dasar pembentukan pengetahuan dan struktur intelektual anak. Adapun untuk melaksanakan pembelajaran, beberapa hal yang diperlukan antara lain adalah yang pertama, kejelian guru dalam mengantisipasi pemanfaatan berbagai arahan pengaitan konseptual intra ataupun antar bidang studi. Dan yang kedua, penguasaan material dan metodologi terhadap bidang-bidang studi yang bisa dikaitkan. Dan yang ketiga, wawasan kependidikan yang mampu membuat guru selalu waspada untuk memanfaatkan setiap keputusan dan tindakan untuk memberikan uraian nyata bagi pencapaian tujuan untuk pendidikan. Dan selanjutnya, karakter pembelajaran. Pembelajaran memiliki beberapa macam karakteristik, di antaranya yang pertama, berpusat pada anak, dan yang kedua, memberikan pengalaman langsung pada anak, dan yang ketiga, pemisahan antar bidang studi tidak begitu jelas, dan yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran, dan yang kelima, bersifat luas, dan yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak.
Dan yang ketujuh, holistik, artinya suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran, diamati dan dikaji dari beberapa mata pelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Dan yang kedelapan, bermakna, artinya suatu fenomena dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya semacam jalinan semata yang dimiliki siswa. Dan yang kesembilan, otentik, artinya informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi otentik. Dan yang ke-10, aktif, artinya siswa perlu terlibat langsung dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Implementasi yang bertolak pada tema, yakni kegiatan pembelajaran yang dikenal dengan sebagai nama seperti pembelajaran proyek, pembelajaran rumit, pembelajaran tematik. Adapun kelebihan-kelebihan pembelajaran diantaranya yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar anak akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Dan yang kedua, kegiatan yang dipilih sesuai dengan dan bertolak pada minat dan kebutuhan anak. Dan yang ketiga, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi anak sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lama. Yang keempat, pembelajaran menumbuh kembangkan keterampilan berpikir anak. Dan yang kelima, menyediakan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui dalam lingkungan anak. Dan yang keenam, menumbuh kembangkan keterampilan sosial anak seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang lain. Pembahasan selanjutnya, ragam model pembelajaran terpadu integratif. Pembelajaran terpadu mempunyai beberapa model seperti yang diungkapkan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan, Ditjen Diknasmen, Depdiknas. Model-model pembelajaran terpadu terdiri atas yang pertama, model pembelajaran terpadu antara dua mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang berlaku. Misalnya, antara mata pelajaran matematika dan mata pelajaran bahasa Indonesia, atau mata pelajaran matematika dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan yang kedua, model pembelajaran terpadu antara dua mata pelajaran tertentu dengan bahan ajaran yang terdiri sebagai mata pelajaran. Misalnya, antara
mata pelajaran pendidikan agama dengan bahan ajaran pendidikan kependudukan dan lingkup hidup. Antara mata pelajaran biologi dengan pendidikan reproduksi sehat dan HIV atau AIDS, antara mata pelajaran PPKN dengan bahan ajaran pendidikan budi pengerti, mata pelajaran bahasa Indonesia dengan bahan ajaran keimanan dan ketakwaan. Dan yang ketiga, model pembelajaran terpadu beberapa mata pelajaran lebih dari 2 pelajaran, misalnya mata pelajaran matematika, sains, ilmu pengetahuan sosial, kerajinan tangan, dan kesenian yang dimasukkan ke dalam satu proyek kegiatan pembelajaran. Pembahasan terakhir dari video kali ini, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.